Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, apakah pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini anak-anak ibu sudah berhadir semua? Pastinya anak-anak ibu sudah berhadir semua karena anak-anak sudah menonton video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silahkan angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya, berarti alat-alat tulisnya juga sudah siap di atas meja. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Iya, betul sekali, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf teks bacaan dengan tepat setelah menyimak penjelasan guru pada video pembelajaran. Dan yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf pada teks bacaan dengan tepat setelah menyimak penjelasan guru pada video pembelajaran. Agar belajarnya lebih semangat, kita yel-yel dulu. Ikuti ibu sama-sama ya. Semua sehat, semua semangat. Hore! Semua sehat, semua semangat. Hore! Semua sehat, semua semangat. Insya Allah kita bisa. Yeah! Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, apakah anak-anak semua pernah bermain permainan tradisional tapak gunung? Pastinya pernah. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tapak gunung. Untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, terlebih dulu Ibu akan mengulang sedikit tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Apakah anak-anak Ibu masih ingat? Iya, jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Adapun ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, gagasan pokok atau utama sifatnya lebih umum dibandingkan kalimat lainnya dalam paragraf. Yang kedua, secara umum terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok adalah kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan. Sedangkan ciri-ciri dari gagasan pendukung adalah yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Dan yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri, yaitu apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit untuk dipahami maksudnya.
Lalu, bagaimana langkah-langkah atau cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, silakan anak-anak baca paragraf dengan cermat. Lalu, temukan kalimat utamanya. Setelah itu, temukan kalimat pendukungnya dan terakhir, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Permainan tradisional tapak gunung. Cara bermainnya, pertama kita menggambar di atas tanah ataupun di jalan dengan 8 kotak dan setengah lingkaran di bagian atas sendiri. Lalu kita beri nomor pada masing-masing kotak. Kemudian yang digambar setengah lingkaran diberi nomor 9 dan di bagian setengah lingkarannya diberi nomor 10. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan, tetapi anak laki-laki juga kadang ikut bermain. Setelah itu, kalau jumlahnya hanya 2 orang, cukup sulit untuk dilakukan, karena harus menentukan siapa yang bermain terlebih dulu. Tapi, kalau lebih dari 2 orang, bisa dilakukan yaitu dengan cara home pimpa. Tetapi kadang untuk menentukan siapa yang duluan bermain adalah dengan cara siapa yang lempar gacoannya yang berupa batu atau pecahan genteng yang tepat pada kotaknya dan juga paling jauh pada nomor kotaknya. Yang paling dekat akan mendapat urutan bermain pertama dan yang paling jauh mendapat urutan paling akhir. Lalu setelah itu pemain mesti meloncat dari satu kotak ke kotak lainnya dengan satu kaki. Terserah mau kaki kanan atau kaki kiri yang jadi tumpuannya. Lalu kalau gacoannya sudah mencapai pada nomor 9, maka si pemain harus mengambilnya dengan cara menghadap ke belakang dan berjongkok. Tangan kita tidak boleh sampai menyentuh garis kotak. Kalau sampai menyentuh garis kotak, maka pemain tersebut gagal dan harus diganti pemain lainnya. Sebelumnya, bertepuk tangan 3 kali, barulah mengambil gacoannya dengan menghadap ke belakang. Kemudian yang terakhir, jika si pemain sudah melempar gacoannya ke nomor 10 dan berhasil mengambilnya dengan cara yang disebutkan tadi, maka pemain tersebut berhak mendapat bintang. Yang perlu diperhatikan pada saat pemain akan mengambil gacoannya di tempat nomor 10, maka ia harus melompat dari nomor 8 ke nomor 10. Jadi nomor 9 harus dilewati, tidak boleh menginjaknya. Disinilah anak-anak sering melakukan kesalahan dengan menginjak garis. Sebenarnya ini juga berlaku untuk gacoan yang dilempar ke nomor-nomor tertentu. Tempat-tempat yang ada gacoan si pemilik tidak boleh diinjak, harus dilewati. Dan juga pemain tidak diperbolehkan menginjak gacoan lawan. Sekarang coba anak-anak ibu lihat pada teks tapak gunung paragraf pertama. Sekarang kita sama-sama menentukan mana yang termasuk dalam gagasan pokok dan mana yang termasuk dalam gagasan pendukung. Tadi sudah kita ketahui ciri-ciri dari gagasan pokok. Nah, salah satunya adalah gagasan pokok sifatnya lebih umum. Dan secara umum gagasan pokok juga terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Coba kita lihat dan kita cermati bersama-sama. Nah, coba lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir pada paragraf pertama teks tapak gunung. Nah, pada awal kalimat itu ada teks cara bermainnya. Dan pada kalimat terakhir nomor 10. Manakah yang termasuk dalam gagasan pokok atau yang termasuk dalam ciri-ciri gagasan pokok? Iya, betul sekali. Nah, jadi gagasan pokok pada paragraf pertama teks tapak gunung itu adalah cara bermain tapak gunung. Karena cara bermain tapak gunung merupakan kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri apabila kalimat lain dalam paragraf dihilangkan.
coba untuk gagasan pendukung. Coba untuk gagasan pendukung pertama, kita lihat bersama-sama dan kita cermati. Untuk menentukan gagasan pendukung, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, pada ciri-ciri gagasan pendukung yaitu biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Nah, coba kita lihat kalimat setelah cara bermainnya. Nah, pertama kita menggambar di atas tanah. Jadi, untuk gagasan pendukung yang pertama, menggambar di atas tanah atau di jalan dengan 8 kotak dan setengah lingkaran di bagian atas. Untuk gagasan pendukung yang kedua selanjutnya yaitu diberi nomor pada masing-masing kotak. Untuk gagasan pendukung yang ketiga yang telah digambar setengah lingkaran diberi nomor 10. Dan yang terakhir untuk gagasan pendukung yang keempat dan di bagian setengah lingkarannya juga diberi nomor 10. Mengapa gagasan pendukung terbagi menjadi 4, Bu? Nah, ini untuk memudahkan kita dalam menentukan gagasan pendukung pada suatu teks pada setiap paragrafnya. Boleh juga digabung antara gagasan pendukung 1 sampai 4. Tetapi lebih mudahnya anak-anak bisa memecahnya atau membagi pada gagasan pendukung 1, gagasan pendukung 2, 3, dan 4. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf teks bacaan. Jika ada pertanyaan ataupun anak-anak Ibu masih ada yang bingung atau belum paham tentang penjelasan Ibu tadi, silahkan tanyakan di grup WhatsApp kita. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks Tapak Gunung. Jika anak-anak semua sudah selesai mengerjakan tugasnya, seperti biasa, cek terlebih dulu, baru kirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Dan Ibu tunggu sampai jam pembelajaran berakhir. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Adapun untuk pembelajaran kita yang akan datang, kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, untuk anak-anak Ibu semua silahkan pelajari terlebih dulu, agar pada pembelajaran selanjutnya kita lebih mudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu ingatkan juga untuk anak-anak Ibu semua selalu belajar walaupun pembelajaran secara daring. Belajarnya harus dengan penuh semangat. Dan jangan lupa sebelum belajar dan sesudah belajar untuk membaca doa. Serta jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Karena kita sudah berada di ujung pembelajaran, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita baca doa sesudah belajar. Silakan anak-anak Ibu semua angkat tangannya dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Salah hilafnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.